Naflan. Yang pertama, orang haid itu tidak boleh sholat fardu atau sholat sunnah seperti itu. Wa kadza sajdatut tilawati wasyukri. Begitu juga orang haid itu tidak boleh sujud tilawah dan tidak boleh melakukan sujud syukur. Wasani as-saumu naflan fardhon au naflan. Yang kedua, hal yang kedua, orang haid itu tidak boleh berpuasa fardu apalagi berpuasa sunnah seperti itu. Karena apa? Karena puasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome Channel. Pada kali ini kita akan sharing lagi kepada Anda menerangkan tentang orang haid jangan melakukan hal yang ini. Namun sebelum kita masuk kepada temanya, kalau memang video ini sangat bermanfaat bagi Anda, silahkan ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya. Dan share video ini kepada teman-teman supaya mendapat manfaatnya juga. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa pencet belnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal haidi, haram karena haid. Wa fi ba'din nushi wa yahrumu 'alal haidi samaniyatu asya. Haram bagi orang haid itu ada 8 hal, ada 8 perkara. Yang pertama, as-sholatu fardhon au naflan. Yang pertama, orang haid itu tidak boleh sholat fardu atau sholat sunnah seperti itu. Wa kadza sajdatut tilawati wasyukri. Begitu juga orang haid itu tidak boleh sujud tilawah dan tidak boleh melakukan sujud syukur. Wasani as-saumu naflan fardhon au naflan. Yang kedua, hal yang kedua, orang haid itu tidak boleh berpuasa fardu apalagi berpuasa sunnah seperti itu. Karena apa? Karena berpuasa itu bisa mengurangi kesehatan, ditambah lagi orang haid itu mengurangi kesehatan, makanya tidak boleh berpuasa seperti itu. Wasalisu qiraatul Quran. Yang ketiga, orang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran kecuali niat berzikir. Misalkan lagi tidur baca Al-Fatihah, baca kulhu, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tapi niat berzikir walaupun lagi haid itu boleh dibacanya seperti itu. Warabi'u mashul mushafi. Yang keempat, orang haid itu tidak boleh menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Wa huwa ismun lil maktubi min kalamillahi bainad daftaini. Yang dinamakan mushaf itu adalah nama benda yang bertulisan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dua tepinya, itu namanya mushaf. Wa hamluhu illa idza khafat alaihi. Dan orang haid itu tidak boleh membawa Quran kecuali boleh membawa Quran kalau orang haid itu khawatir takut Quran itu terkena najis, misalnya takut diinjak orang misalnya. Jadi walaupun haid seperti itu boleh membawa Al-Quran. Bagaimana, sudah paham? Wal khamisu dukhulul masjidi lil haidi in khafat talwisahu. Hal yang kelima, orang haid itu tidak boleh masuk ke masjid jika khawatir mengotorinya.
Kalau khawatir mengotorinya, takut darahnya berceceran di masjid, maka tidak boleh masuk masjid. Kalau sekiranya itu tidak berceceran, maka melewati masjid itu hukumnya boleh seperti itu. Wasadisu at-tawafu fardhon aw naflan. Hal yang keenam, orang haid itu tidak boleh melakukan tawaf, baik ia tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Wasabi'u al-wad'u wa yusannu liman wati'ah fi iqbalidam at-tasaddaqu bininarin. Hal yang ketujuh, tidak boleh mewati orang yang haid. Kalau ada orang yang mewati orang yang haid itu, maka disunahkan baginya untuk bersedekah 1 dinar. Waliman wati'ah fi adbarihi atau sodaku binisfi dinarin. Bagi orang yang mewati istrinya di waktu haid, di waktu darah keluarnya itu sudah tidak deras, maka disunahkan bersedekah 1/2 dinar. Kalau orang itu mewati istrinya di waktu derasnya darah, maka disunahkan bersedekah 10 dinar. Maka harus sedekah 1 dinar. Maka dari itulah jangan coba-coba mewati istrinya yang lagi haid, khususnya bagi laki-laki seperti itu. Wasaminu al-istimta'u bima baina surrati wa rukbati. Hal yang ke-8 adalah tidak boleh bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Tidak boleh melakukan senang-senang di antara pusar istrinya dan lutut istrinya. Di antara pusar dan lutut itu ya dipaham, mungkin itu katanya tidak boleh. Tetapi yang diterangkan di kitab Syarhul Muhadzab, fala yahrumu al-istimta'u bihima wala bima fawqahuma 'alal muhtar fil Sahihil Muhadzab. Maka tidak haram bersenang-senang pada pusar dan antara lutut dan anggota di atas keduanya. Menurut kaul yang terpilih, maka ia tidak haram, yang diterangkan di kitab Syarhul Muhadzab.